Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7:55 guys, di tanggal 31 Januari 2023. Dan di sesi pertama ini kita tidak lupa ingatkan buat teman-teman semua ya, yang mungkin ada perjalanan, harap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ada di keramaian, patuhi protokol kesehatan guys, karena di luar sana itu banyak sekali virus-virus dan penyakit-penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung aja update ya untuk global crypto market cap hari ini guys. Cukup menyebalkan ya, karena mengalami penurunan di 4,13% guys. Dan hal ini sebenarnya sudah saya prediksi ya, melihat pergerakan grafik pada chart Bitcoin itu. Dan tentu saja ini adalah hasil kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya, di mana teman-temannya ini mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, Bitcoin mengalami penurunan sebanyak 4,67% dalam waktu 24 jam ini guys. Kemudian Ethereum mengalami penurunan di 5,35%, BNB di 4,76%, XRP lebih tinggi ya di 7,52% untuk penurunannya, Cardano di 6,88%, dan rata-rata ya kalau kita lihat di sini biasanya penurunannya ini akan lebih parah ya untuk altcoin jika dibandingkan dengan Bitcoin guys. Dan secara rata-rata pula pergerakan dari altcoin ini akan mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Seperti yang terlihat di sini ya, semuanya merah merona. Dan kita lihat ya untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri, seperti yang terlihat dalam chart di sini ya, sudah mulai terlihat guys kekhawatiran dari para investor, baik yang retail maupun yang institusional, baik para whales ataupun para teri-teri ya. Ini kayaknya sudah mulai mengantisipasi untuk meeting FOMC yang akan diadakan 1 Februari nanti guys. Jadi nanti malam ya, pagi dini hari akan diadakan meeting FOMC guys, dimana keputusannya nanti akan menentukan ya apakah The Fed ini akan menaikkan suku bunga atau tidak. Dan kemungkinan besar akan menaikkan ya sekitar 25 basis point guys. Dan itu tentu saja akan membuat aset digital khususnya ya, dan aset berisiko pada umumnya ini akan mengalami tekanan jual yang lebih besar dan akan memperkuat US dollar guys. Jadi secara logika nanti para investor itu akan lebih suka masuk ke dolar guys, dan akan melepas aset-aset berisiko seperti saham, kripto ataupun yang lainnya. Dan kalau menurut prediksi saya pribadi ya, kemungkinan nanti akan ada tekanan jual yang cukup besar ya hari ini, dan bisa saja target untuk penurunannya bisa ke harga sekitar 21.400 sampai di sekitar harga 21.100 ya, tepat pada support yang dulunya sempat menjadi resisten guys, atau bisa disebut sebagai area SR flip ya, tepatnya di garis ungu ini. Jadi nanti kita akan coba update lagi bagaimana perkembangan dari harga Bitcoin ini guys, berhubungan dengan meeting FOMC nanti malam ya. Dan apakah benar ya efek dari FOMC nanti malam untuk meetingnya ini berefek terhadap Bitcoin dan juga teman-temannya ini ya. Kita baca saja ya dari keterangan beberapa analis dari beberapa media informasi ini guys, agar informasinya itu lebih valid. Oke, yang pertama kita lansir dari Decrypt, di mana di sini diinformasikan bahwa harga Bitcoin dan Ethereum turun karena pasar bersiap guys untuk menaikkan suku bunga dari The Fed ini guys. Di mana Bitcoin dan Ethereum mengikuti saham-saham Amerika Serikat hari ini dengan kerugian masing-masing sebesar 5% dan 6% pada hari itu. Bitcoin telah turun mengikuti pasar kripto lainnya karena para pedagang mengurangi risiko menjelang pengumuman Federal Reserve pada hari Rabu, di mana bank sentral diperkirakan akan terus menaikkan suku bunga. Aset digital terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar ini diperdagangkan seharga 22.787 dolar, turun 4,4% selama 24 jam ini menurut CoinGecko. Ethereum sebagai mata uang kripto terbesar kedua juga telah kehilangan hampir 6% nilainya, dengan posisi harga sekarang di 1.551 dolar guys. Dan dari koin dan token terbesar, Solana adalah yang paling terpukul ya, turun 10% dalam satu hari terakhir, dan saat ini diperdagangkan dengan harga 23,57 dolar guys per Solana. Pasar kripto mengikuti ekuitas Amerika Serikat ya, seperti biasanya, dan saham-saham terpukul hari ini, di mana untuk S&P 500 turun 45 poin atau sekitar 1,1% menjadi 4.025 guys. Kemudian untuk Nasdaq yang penuh dengan teknologi juga turun ya di 198 poin atau sekitar 1,7% menjadi 11.423.
Para traders juga mengalihkan aset-aset beresiko ya, karena Federal Reserve minggu ini diperkirakan akan melanjutkan kebijakan moneternya yang agresif untuk mengendalikan inflasi di Amerika Serikat. The Fed pada tahun lalu telah menaikkan suku bunga sebanyak 7 kali guys, membuat aset-aset beresiko, di mana aset-aset yang mudah berubah seperti Bitcoin atau saham-saham teknologi ya menjadi kurang menarik. Para investor malah beralih ke greenback dan hari ini dolar Amerika Serikat mengalami kenaikan. Indeks dolar Amerika Serikat naik 0,32% pada hari Senin guys. Bank Sentral Amerika memulai tahun lalu dengan menaikkan suku bunga secara agresif sebanyak 75 basis poin sebanyak 4 kali. Namun kemudian melambat dengan menaikkan suku bunga dengan hanya 50 basis poin saja. Para analis pasar memperkirakan kenaikan yang lebih kecil kali ini, dengan sebagian besar memperkirakan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Suku bunga yang lebih tinggi membuat peminjaman menjadi lebih mahal ya, dan berarti bahwa orang-orang pada akhirnya akan membelanjakan lebih sedikit. Sementara itu, Bitcoin akhir-akhir ini telah mengalami kenaikan ya, dan aset ini memulai bulan Januari di zona hijau dan terus bergerak naik. Harga Bitcoin naik 37% dalam 30 hari terakhir ya, dan lebih dari 9% dalam 2 minggu terakhir. Tetapi beberapa ahli mengatakan bahwa kenaikannya baru-baru ini bisa menjadi sinyal palsu yang dikenal sebagai jebakan banteng ya, atau bull trap, di mana pedagang membeli aset ketika menyentuh di atas level resistensi, hanya untuk terluka ketika harga kembali turun guys. Hal senada ya disampaikan juga dari harian CoinDesk guys, di mana di sini diinformasikan bahwa Bitcoin menderita penurunan harian terbesar ya sejak November hingga tenggelam di bawah 22.600 dolar karena menjelang pertemuan dari The Fed ini guys. Jadi mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar ini baru-baru ini turun lebih dari 4,5% ya, di tengah kekhawatiran yang sedang berlangsung mengenai inflasi dan besarnya kenaikan suku bunga berikutnya. Bitcoin merosot di bawah 22.600 dolar pada satu titik pada hari Senin untuk mencatat rekor sebagai persentase kerugian satu hari terbesar ya sejak awal November ketika krisis FTX membuat pasar kripto terguncang. Mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar ini baru-baru ini diperdagangkan di sekitar 22.720 dolar, turun lebih dari 4,5% ya setelah naik lebih dari 23.900 dolar pada hari Minggu untuk pertama kalinya sejak pertengahan Agustus. Ethereum juga turun guys di 5% dan diperdagangkan di sekitar 1.550 dolar pada hari Senin. Indeks pasar CoinDesk turun di 4,8% untuk hari itu guys. Terakhir kali Bitcoin kehilangan jumlah sebesar itu dalam satu hari adalah pada 9 November ya, ketika Bitcoin anjlok 14% menurut data dari TradingView. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini guys. Sekitar 44 juta dolar ya posisi long dari Bitcoin senilai 44 juta dolar dilikuidasi ya dalam 24 jam terakhir, bagian dari penurunan pasar kripto yang lebih luas pada hari Senin menurut data dari CoinGlass. Saham-saham yang terpapar kripto juga merosot yang mencerminkan kegelisahan investor ya tentang pasar kripto. Raksasa bursa Coinbase ditutup turun lebih dari 8% guys untuk sahamnya, sementara penambang Bitcoin Marathon Digital Holdings atau MARA merosot juga ya sekitar 10%. Bitcoin menurun karena Wall Street menjadi sangat defensif menjelang peristiwa risiko besar minggu ini guys, kata Edward Moya sebagai analis pasar senior di valuta asing Oanda menulis dalam sebuah catatan hari Senin kemarin. Para pedagang mengharapkan Bank Sentral Amerika Serikat ya untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC yang dimulai Selasa. Meskipun beberapa analis percaya bahwa kenaikan 50 basis poin tetap menjadi kemungkinan di tengah kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang inflasi guys. Resistensi Bitcoin baru-baru ini di bawah 24.000 dolar menggarisbawahi kekhawatiran ini, dan Moya mencatat bahwa agar kripto memiliki dukungan yang mendasari mengingat semua kekhawatiran regulasi dan penularan, risiko inflasi harus dihilangkan guys. Dia menambahkan juga ya bahwa Bitcoin memiliki resistensi besar ya di level 24.000 dolar. Jadi jika penghindaran risiko tetap ada, maka momentum penurunan mungkin tidak akan menemukan dukungan utama hingga wilayah di 21.000 dolar guys. Jadi intinya analis ini memperkirakan ya untuk penurunan dari efek FOMC nanti kemungkinan bisa mencapai 21.000 dolar guys. Jadi kalian harus hati-hati ya untuk menyikapi peristiwa ini guys, dan jika kalian mempunyai posisi long, alangkah baiknya kalian close dulu guys. Kalau memang minus ya nggak apa-apa, close dulu daripada habis nantinya ya.
Dan ini juga bisa kalian ambil kesempatan untuk bisa mengambil posisi short ya. Tapi ya jangan terlalu gede untuk lotnya. Kalian perhitungkan untuk semua resikonya ya. Karena bisa saja meskipun nanti ada penurunan yang cukup drastis, bisa saja ya di harga 21.000 ini ya untuk Bitcoinnya, sudah banyak para whales ataupun juga para retail ini sudah menunggu di harga itu guys untuk pending order buy. Jadi kalian harus hati-hati juga di harga tersebut. Info selanjutnya kita masih lansir juga ya dari CoinDesk dan masih berhubungan dengan Bitcoin ini guys ya, di mana ketua Bitcoin Swiss mengatakan Uni Eropa tidak akan melarang kripto guys, tetapi mungkin berusaha membendungnya. Jadi Lucius Meiser, ketua perusahaan kripto Swiss, menimbang mengapa UE kemungkinan akan mencoba membangun firewall di sekitar kripto daripada melarang penggunaannya sama sekali guys. Membangun firewall yang memisahkan kripto dari sistem keuangan tradisional mungkin merupakan pendekatan terbaik ya untuk menjaga industri aset digital tetap hidup di Uni Eropa, kata Lucius Meiser, ketua perusahaan kripto Bitcoin Swiss, mengatakan kepada All About Bitcoin di CoinDesk TV pada hari Senin kemarin guys. Meiser mengatakan strategi penahanan yang merupakan salah satu dari 4 strategi yang telah diuraikan oleh perusahaan yang berbasis di Zug, Swiss, dapat bermanfaat bagi kripto dan pasar keuangan tradisional, dan dia mengatakan bahwa menahan kripto adalah apa yang ingin dikejar oleh anggota parlemen Uni Eropa. Niat mereka adalah untuk melindungi sistem keuangan tradisional dari toksisitas ekonomi kripto, kata Meiser. Tapi mungkin ini juga membantu melindungi mata uang kripto ya dari sistem keuangan tradisional dengan segala kesalahan dan kekeliruannya guys. Pekan lalu anggota parlemen Uni Eropa memilih untuk memberlakukan pembatasan ketat pada bank yang ingin memiliki kripto dengan mewajibkan perusahaan untuk menyimpan 1 euro dari modal mereka sendiri untuk setiap euro yang disimpan dalam kripto. Ketentuan yang diuraikan mencerminkan secara dekat ya dengan yang ditetapkan oleh Komite Basel tentang pengawasan perbankan, penentu standar internasional industri. Aturan perbankan kripto yang diusulkan oleh komite akan menjadi lebih ekstrim guys terhadap kripto, dan menurut Meiser yang menunjuk aturan 1% hingga 2% sebagai contoh. Pembatasan yang akan mulai berlaku pada awal 2025 akan membatasi eksposur bank terhadap kripto membatasi pada 2% guys. Ini berarti untuk setiap Bitcoin yang Anda pegang untuk klien, Anda harus memiliki 1 Bitcoin di atasnya dalam bentuk ekuitas, kata Meiser. Pada dasarnya ini melarang perbankan menggunakan Bitcoin, tambahnya guys. Meiser mengatakan bahwa ini berarti bahwa Anda tidak dapat memiliki rekening bank tradisional di mana klien hanya memiliki klaim dalam Bitcoin. Sebagai bagian dari aturan komite, itu juga berarti ya bahwa kripto tidak akan diakui sebagai jaminan, kata Meiser, sehingga lebih sulit bagi bank untuk memberikan pinjaman kepada klien di masa depan misalnya. Melakukan hal itu hanya akan memberi bank landasan pacu untuk menyimpan kripto untuk klien mereka, katanya. Meskipun demikian, anggota parlemen tidak mungkin melarang kripto secara langsung. Meiser berpendapat dengan mengatakan itu tidak sesuai dengan tatanan politik liberal. Dia juga mengatakan tidak mungkin anggota parlemen akan mengambil pendekatan laissez-faire dan memberikan pasar bekerja sendiri karena itu akan mengalahkan tujuan mereka sendiri dan membuat mereka usang. Nah, ini juga cukup menarik untuk informasinya guys, kalian juga perlu tahu. Dan saya ingatkan kembali ya, nanti malam akan diadakan meeting FOMC guys, dan saran dari saya buat kalian yang masih ada posisi yang terbuka di pasar derivatif, close dulu guys, antisipasi untuk informasi nanti malam karena pergerakan harganya akan sangat volatile banget, apalagi untuk kripto ya. Dan saran saya juga ya, jika kalian ingin mengambil posisi, kalian tunggu di harga $21 guys ya. Kalian ambil posisi untuk pending order buy atau long di area tersebut ya. Dan jangan lupa pakai stop loss juga ya, karena kita tidak tahu sampai mana penurunan yang akan terjadi nanti. Jadi kalian harus manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, kalian bisa tulis di kolom komentar ya tentang meeting FOMC nanti malam. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya guys. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.